Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 28 Februari 2026. Shalom dan selamat pagi Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan. Kiranya senantiasa sehat dan penuh dengan sukacita. Mari kita mulai seluruh kegiatan kita hari ini dengan terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon terangilah hati kami dan berilah hikmat supaya firman-Mu dapat kami lakukan di dalam keseharian kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini diambil dari kitab 2 Timotius pasal yang pertama, ayat 16 sampai dengan 18 yang demikian. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadaku pada hari itu. Betapa banyak pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau sangat mengetahuinya. Renungan hari ini diberi judul Onesiforus. Dalam bacaan kita hari ini, Rasul Paulus menyebutkan sebuah nama, Onesiforus. Surat ini ditulis ketika Rasul Paulus berada dalam penjara dan menantikan akhir hidupnya. Pada masa pemerintahan Nero, menjadi rekan seorang tahanan Kristen bukanlah hal yang baik. Banyak orang memilih untuk menjauh agar tidak terseret resiko. Rasul Paulus sendiri mencatat bahwa ada yang meninggalkannya. Tapi di tengah situasi itu, Onesiforus tampil sebagai pribadi yang berbeda. Ia tidak malu karena Paulus dipenjarakan, tapi ia dengan tekun mencari Paulus di Roma sampai ia menemukannya. Onesiforus bukanlah seorang rasul yang besar, bukan seorang pengkhotbah yang terkenal. Namanya mungkin juga hanya beberapa kali muncul dalam Alkitab, tapi kehadirannya begitu berarti. Rasul Paulus berkata bahwa ia telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Di tengah ruang yang gelap, rantai yang membelenggu, kehadiran seorang sahabat menjadi nafas yang baru. Ia tidak sekedar datang sekali, tapi berulang kali. Dan ia tidak hanya memberikan simpati, tapi juga ia memberikan penguatan. Dan tidak hanya menunggu untuk dipanggil, tapi ia berinisiatif untuk mencari Rasul Paulus. Nah, disitulah kita melihat makna support system yang sejati. Ia hadir ketika orang lain pergi, ia menguatkan ketika yang lain diam, dan dia tetap setia bahkan ketika situasi tidak menguntungkan baginya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat hidup kita masing-masing. Dalam kehidupan pelayanan, keluarga, dan persekutuan, mungkin seringkali kita lebih mudah mencari dukungan daripada menjadi pendukung. Kita ingin dimengerti, tapi belum tentu kita siap untuk mengerti orang lain. Kita ingin ditelepon saat kita lemah, tapi bahkan kita jarang menelpon lebih dulu. Onesiforus mengajarkan bahwa dukungan rohani bukanlah tentang ketika kita dilihat oleh orang lain, tapi ketika kita setia meskipun tidak ada satu orang pun yang tahu. Tuhan mencatat namanya bukan karena panggung yang dia punya, tapi karena kasih yang ia hidupi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini ada Paulus-Paulus di sekitar kita. Rekan pelayanan yang selama ini mungkin terlihat begitu bersinar tapi sedang lelah, anggota keluarga kita yang sedang tertekan, atau jemaat yang ternyata menarik diri karena sedang bergumul. Kiranya kita dipanggil untuk menjadi Onesiforus untuk mereka. Kita tidak malu, kita tidak menjauh dan tidak menunggu, tapi kita mau hadir, mencari dan menyegarkan hati mereka. Karena seringkali kekuatan yang terbesar dalam perjalanan iman itu bukanlah khotbah yang panjang, tetapi tentang mereka yang mau hadir dengan setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mengingatkan kepada kami melalui satu teladan, melalui seorang hamba Onesiforus yang terus menjadi support system, pendukung bagi seorang Rasul Paulus ketika pelayanan merasa begitu sulit. Kami mohon Tuhan mampukanlah kami untuk menjadi seorang Onesiforus dalam kehidupan kami. Menjadi pribadi yang mau memberikan dukungan bahkan meskipun dengan cara-cara yang sulit, tapi ajar kami untuk tetap setia melakukannya. Karena kami tahu Tuhan, di sekeliling kami ada begitu banyak orang yang saat ini tengah membutuhkan uluran tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan kami. Amin.